Shalom, selamat hari Minggu. Doa saya, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, datang menjamah tubuh, roh, dan jiwa, dan menyelesaikan semua persoalan hidup. Kali ini saya mau bagikan tentang pesan Tuhan kepada kita semua, tentang bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita. Dalam kehidupan kita, fakta membuktikan pikiran negatif, pikiran positif, seiring sejalan selama kita masih hidup. Pertanyaannya, lebih banyak manakah pikiran negatif atau positif yang menguasai hidup kita? Mari koreksi diri kita masing. Kita bisa mengukur kadar pikiran positif dan negatif di dalam kehidupan kita. Dalam surat Amsal pasal 4 ayat 23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata hati merujuk pada pikiran dan segala sesuatu yang timbul dalam pikiran kita. Tanpa kita sadar, jika kita berpikir negatif lalu melakukannya di dalam tindakan kita, maka sebetulnya kita sudah melakukan dosa sebanyak 2 kali, yaitu dosa pikiran dan dosa perbuatan. Untuk itu saya ajak kita semua, mari berbenah diri untuk melakukan yang terbaik di dalam pikiran kita, lalu kita wujudkan di dalam perbuatan kita. Untuk menjaga kita tetap dalam berpikir positif, ada 5 hal yang saya mau bagikan kita. Pertama, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi bukan saat malam saja, atau saat kita beribadah saja di gereja, tapi setiap pagi sampai malam kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Sebab hanya dengan firman Tuhan kita bisa menangkal pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa menguasai diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Hal itu telah Yesus tunjukkan kepada kita, di mana ketika Tuhan Yesus menjalani kehidupan awal pelayanannya dengan dimulai dengan pelayanan menjalani puasa 40 hari 40 malam. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus selalu menyatakan firman Tuhan. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti, tapi hidup dari setiap perkataan firman Allah. Lebih lanjut, Tuhan Yesus berkata, kau harus menyembah Tuhan Allah. Yang kedua, hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Tapi faktanya membuktikan, selama ini kita selalu mengandalkan pikiran kita, selalu mengandalkan kekuatan kita, selalu mengandalkan orang kuat itu, orang kuat ini, orang pintar ini, orang pintar. Bahkan kita mengandalkan perdukungan, mengandalkan kuasa kegelapan. Padahal Tuhan berkata, celakalah mereka yang mengandalkan pengertiannya sendiri dan mengandalkan kekuatan orang lain. Mari renungkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Lalu Amsal pasal 28 ayat 26, Yeremia 17 ayat 9, dan Injil Matius pasal 26 ayat 30. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, aku pergi ke rumah Bapa, tapi aku mengirim seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Penolong itulah yang seringkali kita tidak lakukan. Kita tidak meminta Roh Kudus untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri, kekuatan orang lain. Sebab kita tanpa sadar, semuanya itu adalah diberikan oleh kekuatan, kepintaran. Semua diberikan oleh Tuhan. Uang, jabatan, semua itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi hari-hari ini, banyakkan orang lebih mengandalkan uang, jabatan, hartanya. Berhati-hati, sebab harta, uang, dan jabatan tidak menyelamatkan engkau saat engkau diadili dalam pengadilan terakhir. Itu tidak kesal. Menyelamatkanmu adalah benaran firman Tuhan, yaitu ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ikut Tuhan Yesus setiap detik di dalam kehidupan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, jangan memberi makan pikiran kita dengan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat dosa. Maka genaplah yang tadi sampaikan Amsal pasal 4 ayat 23. Kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita. Tidak boleh mengizinkan pikiran negatif menguasai kehidupan kita. Tidak boleh mengizinkan pikiran negatif untuk menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, atau menguasai tindakan kita. Yang keempat,
Kita harus dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang saat ini, selama ini hanya mencari Tuhan ketika dia ada dalam masalah, ketika dia ada dalam persoalan, ketika ada dalam pergumulan. Banyak orang hanya menjadikan Alkitab, firman Tuhan itu, ketika dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan masalah. Tuhan bilang, harus cari dia dengan sungguh-sungguh. Barang siapa melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu kebenaran keseluruhan firman Tuhan itu, dia adalah anak-anak Allah yang sangat disayang oleh Tuhan. Dia layak masuk surga. Ketika pikiran kita, hati kita, jiwa kita dikuasai oleh pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang penuh dengan kebenaran firman Allah, maka ketika orang menyakiti, orang berbuat salah kepada kita tidak dendam. Kita tidak sakit hati, kita tidak kecil. Malahan kita mengampuni, memaafkan dia, dan melakukan kebenaran firman. Yang kelima, bersekutu bersama-sama orang Kristen lainnya. Itulah yang diinginkan Allah. Banyak orang selama ini lupa pergi beribadah, apalagi doa-doa pribadi. Mereka tidak pernah lakukan. Kalaupun mereka lakukan, hanya mereka lakukan saat mereka tidur. Dalam melakukan perencanaan mereka, dalam melakukan aktivitas mereka, mereka tidak menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan apa yang mereka lakukan. Padahal Tuhan sudah berfirman, sertakanlah Tuhan dalam segala perencanaan, semuanya itu akan berhasil. Ketika kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan untuk berkarya bersama-sama kita, maka kekhawatiran tidak ada pada kita. Banyak orang yang tidak mau beribadah, pergi beribadah di gereja hanya Natal Paskah atau manusia napas Natal Paskah. Selebihnya itu tidak. Padahal mereka tidak sadar napas itu Tuhan pun. Sewaktu-waktu Tuhan inginkan dia bisa ambil napasnya. Banyak orang meninggalkan peribadatan, ibadah lingkungan, ibadah keluarga, doa dalam keluarga, dan bahkan dari penghasilan mereka tidak menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Dari harta mereka yang Tuhan sudah kasih berkelimpahan di dalam hidup mereka, dari jabatan yang Tuhan kasih, mereka tidak gunakan untuk pelayanan pekerjaan itu. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, di sana Tuhan menyatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Mari kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara yang terkasih, dengan peribadatan, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, di sana ada penguatan, ada roh kita dicas menjadi baru. Dalam peribadatan, kita menyaksikan sesama kita bagaimana hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Maka di sanalah menjadi motivasi dengan kesaksian mereka. Kita tahu apa yang kita perbuat untuk hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Sebelum terlambat saudaraku, mari bawa diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab dengan berpikir positif, maka kebenaran firman Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Ketika kebenaran firman Tuhan itu menguasai tubuh, roh, dan jiwa kita, pikiran kita, maka tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tapi pintu terbuka semuanya untukmu. Pintu-pintu berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda. Setiap persoalan Anda, pasti Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan. Setiap masalah Anda, pasti Tuhan turun tangan untuk memberikan yang terbaik bagi hidup Anda. Sebab rancangan Tuhan pada kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka seluruh persoalan kita Tuhan selesaikan buat kita. Sebab di dalam Keluaran 14 ayat 4, sana Tuhan berkata, Tuhan akan berperang. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Kita diam dalam arti, diam dalam doa-doa pribadi yang khusus dengan Tuhan. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap hari kita mengendalikan pikiran kita dengan pikiran yang positif. Setiap hari kita mengendalikan perkataan dan perbuatan kita dengan pikiran yang positif. Setiap hari kita hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Maka Tuhan berperang untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup. Sebagai perut, jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada satu lawan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.